Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh teknologi ataupun sumber daya lahan. Faktor yang sering menjadi pembeda adalah bagaimana petani mampu bekerja sama melalui kelembagaan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Insinyur Gina Fauzia, dosen pengajar di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Sebagai dosen, Tridharma merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya membuat video untuk memenuhi instrumen penilaian dalam PDD UKT-PT Pengajaran Smart Cerdos 2026, yang mana hal ini menjadi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada semester ganjil 2025-2026, saya diberikan tugas dan tanggung jawab pada mata kuliah wajib, yaitu Koperasi Kelembagaan Agribisnis dengan bobot SKS 1-2. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai konsep teoritis koperasi kelembagaan agribisnis, peranan, sejarah perkembangan, jenis koperasi dengan struktur pendukungnya, prinsip manajemen koperasi, dan partisipasi keanggotaan. Melalui pendekatan studi lapang, mahasiswa diajak untuk menganalisa, mengevaluasi kinerja koperasi kelembagaan agribisnis. Selain itu, mahasiswa diajak belajar merancang rumusan strategi pengembangan koperasi agribisnis berbasiskan studi lapang secara inovatif dan aplikatif yang bertujuan peningkatan kinerja koperasi yang berkelanjutan. Koperasi kelembagaan agribisnis ini memiliki 7 capaian pembelajaran yang terdiri dari unsur 1. Sikap, mendemonstrasikan sikap pembelajar sepanjang hayat, beretika, disiplin, tata hukum, tanggung jawab, serta memiliki jiwa wirausaha dan profesional dalam kehidupan sehari-hari dan profesi. Kedua, pengetahuan, di mana pertama, menguasai konsep-konsep pembangunan pertanian dan agribisnis secara umum dan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, baik sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan upaya penyelesaian masalah dalam bidang manajemen, ekonomi secara mikro, makro, dan produksi, dan pengembangan masyarakat agribisnis dari hulu hingga hilir, sehingga dapat menguasai konsep-konsep bisnis pertanian secara profesional. CPL ketiga yaitu keterampilan umum. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan keilmuan, serta mampu memelihara dan mengembangkan networking dengan semua pihak. Keterampilan umum 2, mampu mengelola tugas dan tanggung jawab dalam kelompok serta mengkomunikasikannya kepada pengguna. Keempat, keterampilan khusus. Yang pertama, mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pertanian, berdasarkan hasil analisa informasi dan data. Lalu yang kedua, mampu menjadi fasilitator yang memiliki komunikasi yang efektif serta memiliki keterampilan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Lalu, mata kuliah ini mempunyai turunan dari CPL, yaitu CPMK, yang terdiri dari CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep teoritis tentang koperasi, kelembagaan agribisnis, prinsip koperasi, dan peranan koperasi dalam sistem agribisnis. CPMK 2 menganalisis bentuk, fungsi, struktur, dan tata kelola berbagai kelembagaan agribisnis serta koperasi dalam mendukung
pengembangan usaha agribisnis. CPMK 3 mengevaluasi permasalahan, peluang, dan tantangan kelembagaan agribisnis dan koperasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaannya. CPMK keempat yaitu menyusun alternatif strategi penguatan kelembagaan agribisnis dan pengembangan koperasi yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan pelaku agribisnis. Dan yang terakhir CPMK kelima menunjukkan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, serta memiliki sistem profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian studi kasus kelembagaan agribisnis. Kemudian, dalam proses belajar, media pembelajaran menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. Sementara model pembelajaran yang dilakukan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, menyiapkan mahasiswa supaya fokus dalam proses belajar mengajar, menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing pemahaman mahasiswa, melakukan umpan balik. Selain itu juga dilakukan proses diskusi, project based learning, serta presentasi yang dapat menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi menyampaikan hasil proyek. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan menerima penyampaian rencana pembelajaran seperti mulai dari CPL, CPMK, sub CPMAK, termasuk materi pembelajaran yang dilakukan selama 16 kali pertemuan. Untuk proses pembelajaran dilakukan metode pembelajaran OBE, yaitu Outcome Based Education, di mana metode ini menekankan pendekatan pada hasil akhir yang ingin dicapai oleh mahasiswa atau peserta didik. Sehingga bukan hanya pada proses pembelajaran itu sendiri, namun mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar mandiri berdasarkan studi lapangan yang dituangkan dalam laporan project atau project based learning yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa atau kelompok pada akhir pertemuan mata kuliah ini. Dengan metode pembelajaran di atas, maka kriteria penilaian diambil dari 5 komponen, yaitu partisipasi dan aktivitas mahasiswa sebesar 20%, tugas individu dan kelompok sebesar 10%, seminar atau presentasi hasil proyek sebesar 20%, report proyek 30%, serta ujian tertulis baik ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 10%. Dengan demikian, penilaian pada mata kuliah ini tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja melalui ujian, tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran, keaktifan mahasiswa, kemampuan bekerja sama, kemampuan menganalisa permasalahan, kualitas tugas, serta kemampuan berkomunikasi peserta didik atau mahasiswa. Melalui video ini, izinkan saya menampilkan proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ketemu kembali pada mata kuliah yang sama, Koperasi dan Pengembangan Agribisnis. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita dapatkan hari ini, materi hari ini dapat diserap dengan baik oleh kalian semua dan juga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, kita mulai doa kita sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau mereview dulu ya materi kita minggu lalu terkait tentang prinsip ya dan partisipasi dari keanggotaan koperasi. Kita sudah selesai di bagian itu. Nah, untuk selanjutnya hari ini ya kita akan masuk kepada materi tentang pengembangan koperasi atau kelembagaan agribisnis. Oke, sebelum kita memulai apa materi ini, maka
Ibu akan memberikan slide tentang video yang harus kalian tonton, ya. Diperhatikan dengan seksama video berikut ini. Nah, setelah video tadi, ya, Ibu mau bertanya, apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Silakan. Oke, silakan. Bilang. Kalau dari video yang Ibu paparkan tadi, menurut saya itu bisa kita lihat seperti yang Ibu katakan tadi, fenomena koperasi yang mati suri. Nah, itu berbanding terbalik dengan video yang Ibu sampaikan tadi, itu bahwasannya bagaimana koperasi itu bekerja dengan sangat nyata. Seperti tadi ada jual beli obat-obatan dan juga ada jual beli pupuk tadi, Ibu. Itu juga sebenarnya berbanding terbalik dengan apa yang ada di koperasi di desa saya, Ibu. Jadi menurut saya itulah definisi dari koperasi yang sesungguhnya. Oke, desa kamu di mana juga? Di Sridadi, Kecamatan Muarabia. Oh, Batanghari ya? Iya. Batanghari, oke. Yang lain ada yang mau menambahkan terkait apa video tadi? Atau setuju dengan apa yang disampaikan Gila? Setuju. Oke. Jadi dari video tadi bahwa koperasi tersebut mempunyai beberapa unit ya. Ya, ada unit penyediaan pupuk, ya, ada unit penyediaan pestisida, di mana koperasi tadi berada di Kabupaten Merangin, ya, Tabir Ilir. Salah satu koperasi yang menaungi petani kelapa sawit. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Gilang bahwa ada ya fenomenanya yang terjadi bahwa memang kebanyakan ya pada umumnya ada masih kita temukan koperasi-koperasi atau lembaga agribisnis itu yang tidak aktif. Lalu pertanyaannya bagaimana ya itu bisa aktif? Kira-kira bisa nggak? Menurut kalian? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Maka kita harus mencoba ya melihat pengembangan suatu koperasi di daerah atau di desa suatu wilayah. Di mana pasti dulu kita belajar kan dasar-dasar manajemen, masih ingat ya? Ada POAC ya. Nah, pengembangannya di mata kuliah seterusnya atau di salah satunya adalah di koperasi di kelembagaan ini, kita harus melihat bahwa untuk melakukan pengembangan maka kita harus perlu mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Koperasi itu ya atau objeknya apa. Oke, melalui apa? Melalui faktor yang mempengaruhinya. Ada internal dan ada eksternal. Kira-kira kalau internal itu apa? Dari dalam, yang dipengaruhi oleh dari dalam koperasi tersebut ya atau lembaganya. Kalau eksternal di luar, ya. Kita lihat, ya. Unsur yang berasal dari dalam organisasi koperasi itu sendiri yang mempengaruhi kemampuan koperasi untuk tumbuh, bersaing dan berinovasi. Itu yang kita bisa katakan faktor internal. Terdiri dari apa internal tersebut? Ada kekuatan dan ada kelemahan. Ya, Ibu ambil beberapa contoh saja. Akan banyak dan ini tidak bisa disamakan di semua koperasi atau lembaga ya. Karena itulah perlu kita mengidentifikasi tadi. Oke? Nah, yang pertama kekuatan ya atau strength-nya. Bahasa kampung halaman ya. Yang pertama itu sumber daya manusia. Ya, ada organisasi. Oke. Kalau di kelemahan itu ada di keuangan dan citra atau budaya. Itu ya. Itu yang di kelemahan itu ada citra dan budaya. Itu maksudnya apa ya, Bu? Citra dan budaya, ya. Oke, sebelumnya apa kepanjangan dari KUD? Oke. Pernah dengar ketua untung duluan? Pernah. Ya, itu plesetan namanya ya. Ketua untung duluan. Tapi nggak usah disebut
di setiap koperasi ya, nanti banyak yang tersinggung itu ya. Jadi kenapa banyak ada beberapa ya, tidak semua Ibu katakan bahwa beberapa lembaga koperasi itu mati suri. Karena tadi ada semacam citra ya yang tidak baik di mata anggota atau masyarakat sekitar. Karena apa tadi? Ya tadi ada muncullah istilah ketua untung duluan gitu. Sehingga akhirnya mereka tidak lagi berpartisipasi di dalam kelembagaan itu. Ya, makanya itu menjadi satu kelemahan di sini. Ya, yang kita bisa temui. Walaupun tadi ya tidak semua. Oke? Paham ya? Ya. Oke, ada lagi? Oke, berikutnya ada faktor eksternal. Ya, kalau tadi internal sudah yang dipengaruhi oleh dari dalam, maka eksternal itu otomatis dari luar kendali si lembaga tersebut ya, yaitu ada opportunities dan threat, ya, peluang dan ancaman. Ya. Di sini salah satunya sama seperti tadi ya, bahwa ada beberapa hal yang akan dipengaruhi. Jadi Bu, kalau tanya Bu, Ya. terkait tentang persaingan Bu, saya mau nanya Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai keberadaan Kopdes yang baru ini Bu? Oke. Terkait tentang manajemennya yang kurang baik dibandingkan yang KUD. Oke. Bagus sekali ya pertanyaan dari Aldia. Jadi itu kan merupakan ancaman, ya. Ancaman di sini ada persaingan pasar, ya. Jadi begini, ini akan sangat sensitif, tetapi tidak berarti persaingan pasar dengan adanya program baru ini ya, terkaitnya koperasi yang dari pemerintah gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Nah, jadi gini, kalau kita bicara tentang koperasi dengan KUD, ya, jadi tidak ada salahnya, tidak ada salah dan tidak ada benarnya dengan keberadaan itu. Dua-duanya itu baik sekali, ya. Tetapi lembaga agribisnis atau KUD yang sudah ada, ya, yang sudah berdiri dan berjalan di desa. Kan tadi contohnya nih yang Tabir Ilir, dia sudah punya unit-unit usaha yang sudah dibangunnya, sudah berjalan gitu ya. Lalu muncul nanti ada koperasi di situ, di desa itu. Nah, bagaimana ini bisa selaras? Maka harus ada sistem kerjasama atau kemitraan yang baik. Ya, salah satunya begini. Kalau unit usaha pupuk sudah ada di koperasi unit desa, maka koperasi Merah Putih harus mencari peluang yang lain. Kopdes tadi mencari peluang usaha yang lain. Ya, jadi tidak menjadi persaingan di antara lembaga tersebut. Karena udah pasti tujuan dari lembaga itu udah baik. Ya, apalagi ini program, otomatis udah punya core, udah punya visi misi yang baik. Tetapi nanti memang di dalam pelaksanaannya, kepengurusannya itu yang perlu dibuat sistem yang tidak saling tumpang tindih. Sehingga koperasi desa tetap berjalan, misalnya ya, Kopdes itu tetap berjalan. Atau mungkin bisa saja nanti ini menjadi gabungan, ya. Gimana gabungannya? Ya nanti sistem itulah yang harus didudukkan, diselesaikan dan diputuskan dengan baik oleh masyarakat setempat. Gitu kira-kira. Ya. Oke ya. Tanya yang bagus, tapi itu akan panjang memang. Tapi mudah-mudahan dengan keberadaannya Kopdes ini akan bisa memberikan energi baik di desa-desa gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, how to get development strategy. Ya, tadi kita sudah mencoba membahas teorinya. Terus bagaimana yang implementasikannya? Ya. Lalu dari itu maka otomatis langkah pertama adalah kita sangat perlu melakukan observasi. Ya, observasi lapangan. Lalu langkah kedua, kita harus melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal di lingkungan tersebut. Ya. Ibu katakan tidak akan sama satu koperasi satu dengan kedua, ketiga, itu akan berbeda sekali. Ya, lalu ketiga, lalu kita bisa mulai mendatanya. Ya, ini kita harus memakai analisis SWOT. Oke.
ini memperkuat ya, memperkuat. Jadi hasil riset yang Ibu lakukan ya, nanti kalian silakan mencari di link ini langsung muncul ke artikelnya ya. Di dalam artikel ini ya, kita mengambil kesimpulan dan rekomendasi ya. Di dalam artikel ini menjelaskan bahwa untuk petani yang melakukan siklus kedua, yaitu terkait peremajaan, ya siklus kedua itu peremajaan. Petani melakukan peremajaan lahannya. Oke. Nah, di dalam melakukan peremajaan tersebut ternyata banyak faktor yang sangat krusial dan relate terhadap pelaksanaan siklus kedua tersebut. Ya, sangat relate sekali. Ada ketersediaan pupuk, harga TBS, ada kerjasama, dukungan pemerintah termasuk ya. Lalu pengeluaran rumah tangga pun juga, ya. Maka faktor-faktor ini sangat relate dan petani akan menghadapi beberapa tantangan nyata di lapangan. Nah, apa rekomendasi dari hasil riset ini adalah di sini studi mengenai variabel pendukung dan penghambat ini sangat penting dalam merumuskan strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit siklus kedua bagi petani swadaya. Ya, hasil ini juga akan memberikan rekomendasi terhadap pemerintah. Ya. Oke. Hasil penelitian ini saya ingin bertanya, bagaimana hasil riset ini melihat peran kelembagaan petani itu dalam mendukung keberhasilan kelapa sawit siklus kedua. Oke, good sekali. Bagus pertanyaan Agrevina. Jadi apa relate-nya dengan materi ini? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa saat petani melakukan siklus kedua atau masuk kepada siklus kedua, maka pemerintah sebenarnya sudah banyak sekali memberikan bantuan ya. Salah satunya apa? Ada hibah BPDP. Ya, pernah dengar ya? Hibah BPDP terkait replanting. Ya kan? Mungkin sini ada orang tuanya. Siapa orang tua yang punya kebun kelapa sawit? Siapa? Hah? Aldi punya? Oh enggak. Ya. Mungkin ada, cuma malu ya. Jadi kenapa ini menjadi relate? Karena saat petani ingin melakukan replanting, ya, petani harus berada dalam satu lembaga, ya, agar apa? Agar akses tadi, kalau mereka ingin mendapatkan hibah dari pemerintah, itu mereka diwajibkan tergabung dalam satu lembaga. Lembaganya apa? Udah tentu pasti koperasi, ya. Di tayangan awal tadi, yang tabir ilir itu adalah salah satu koperasi yang menaungi petani kelapa sawit yang saat ini sedang melaksanakan replanting tahap 5. Tahap 5 loh sudah berhasil. Ya. Apa tadi? Dia sudah ada menyediakan pupuk sehingga petani tidak repot lagi mencari pupuk gitu ya. Sehingga implikasi dari pertanyaan Agrevina tadi, implikasinya adalah dengan adanya koperasi, ya, dengan adanya kelembagaan itu sangat membantu petani, ya, sangat membantu petani dalam hal mendapatkan program misalnya ya, karena program pemerintah itu tidak ada program nih, terus Gilang, kamu petani petani padi sawah misalnya, udah dikasih nih satu, nggak gitu sistemnya, ya. Di dalam pemerintah itu program harus melalui satu lembaga, ya. Makanya itu sangat penting sekali lembaga-lembaga itu, ya. Oke? Baik. Nah, sekarang kita masuk, ya, karena ini sudah pada pertemuan ke-6 dan 7, ya, di mana di awal dulu kan kita ada PJBL ya, Project Based Learning-nya, sehingga Ibu meminta bahwa bagaimana mahasiswa mengetahui hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi melalui apa? Melalui Project Based Learning. Oke? Nah, ini uraiannya. Ya. Oke, sekarang kita ada berapa nih? Kelas kita hadir semua ya kan? Ada 1, 2, 15 ya, 16 ya. Dan 16
Berarti kita buat 4 kelompok saja. Oke, 4 kelompok. Di mana? Mau Ibu pilih enggak ya? Silakan kalian pilih sendiri. Di mana nanti ini adalah langkah kalian melakukan observasi lapangan. Silakan pilih koperasi yang sekitar kampus. Ya. Oh Bu, kami ada Bu, kami tinggal di Merangin Bu. Boleh enggak ke sana Bu? Ibu tidak melarang sebenarnya, sangat boleh. Ya. Tapi kalau dalam waktu 2 minggu kalian mau pulang gitu kan agak repot ya. Jadi pilih saja koperasi-koperasi yang berada di sekitar kampus. Oke. Di sini kalian akan membuat dulu daftar pertanyaan dari apa tadi? Dari 4 faktor. Ada kekuatan, ada kelemahan, oke, ada ancaman. Silakan buat dulu daftar itu, daftar pertanyaan, sehingga nanti kalian di lapangan itu tidak bingung mau ngapain gitu ya. Ini hitung-hitung kalian akan menghadapi skripsi nanti. Ya kan? Menghadapi skripsi nanti kan, nah ke lapangan ya kan? Nanti kan ke lapangan bingung, nah jadi inilah ya wadah belajarnya. Oke? Nah, di dalam daftar pertanyaan itu boleh sebanyak mungkin, tapi nanti silakan Ibu open diskusi ya, Ibu akan open diskusi, silakan nanti kalian boleh kita ada grup WA, boleh Bu, kami membuat daftar ini, gimana Bu menurut Ibu? Boleh, nanti kita review di sana. Ya, karena waktu kalian hanya 2 minggu dalam melaksanakan ini, maka manfaatkan waktu tersebut. Di akhir meet, ya, di akhir pertemuan, nanti ini kan 6 ke 7, ya, sebelum kita melakukan UTS, nanti kita cari waktu, kita akan mencoba mereview dan mempresentasikan hasil yang telah kalian dapatkan dalam observasi ini. Oke, kita masuk ke slide terakhir, ya. Slide terakhir, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Baik, di kesimpulan, ya. Jadi apa kesimpulan kita di materi kali ini? Bahwa strategi pengembangan koperasi kelembagaan agribisnis tersebut dapat dirumuskan melalui identifikasi. Apa tadi identifikasinya? Ada internal dan eksternal. Di masing-masing tersebut kita akan identifikasi melalui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu kita akan juga bisa merumuskan beberapa alternatif strategi yang mungkin akan didapat dari identifikasi dari internal dan eksternal tersebut. Oke. Nah, materi ini nanti kalian akan bisa dapatkan di e-learning. Silahkan nanti ya, seperti biasa Ibu akan upload di e-learning. Silahkan kalian download, termasuk tadi tugas project based learning-nya. Silahkan kalian cek prosedur sistematikanya. Ya, Ibu ulangi lagi, nanti silahkan kalian berdiskusi terkait daftar pertanyaannya. Lalu daftar pertanyaan tersebut boleh kita diskusikan melalui WhatsApp grup kita, ya. Jadi nanti kalian boleh berdiskusi di sana, Ibu akan menanggapin sehingga kalian akan mendapatkan satu daftar pertanyaan yang fix untuk kalian observasi ke lapangan. Oke ya, rasanya cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini dan feedback dari kalian semua. Sangat Ibu apresiasi. Maka sebelum kita tutup, Ibu akan mengabsen dulu ya. Kalau Ibu perhatikan kita tadi ada 16 orang dan rasanya itu sudah, ada yang nggak hadir ya. Oke. Dea Ayu Wijayanti ada ya? Ada. Gilang Ramadan ada. Yang nggak hadir siapa yang nggak hadir ya? Yang nggak hadir aja langsung. Oh, Angga, Muhammad Angga ya? Muhammad Angga, oke. Ayu Ramadhani, nggak ada. Oke, kita tutup kelas ini. Terima kasih banyak Ibu ucapkan. Silakan kalian langsung melakukan project based learning-nya, siapkan kelompoknya, dan boleh berdiskusi melalui WhatsApp group kita. Oke, Ibu akhirin perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.